Halo anak hebat, kembali lagi di Pak Uut Channel. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa? Yuk bersama-sama kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabarnya? Yuk kita belajar lagi dan masih di Pak Uut Channel. Kali ini kita akan belajar untuk membuat kesimpulan dari sebuah teks, ya. Dan apa itu kesimpulan atau simpulan, ya? Kesimpulan adalah rumusan akhir yang berupa ringkasan umum pada teks. Bagaimana cara menentukan simpulan atau kesimpulan? Caranya dengan melihat hal-hal pokok, ya. Bisa juga ditulis ulang menggunakan kata yang memiliki makna yang sama. Dan simpulan atau kesimpulan bisa diambil dari kalimat awal dan terakhir, kemudian pilih pokok kalimatnya. Mari kita bersama-sama belajar untuk membuat kesimpulan. Ya. Oke, perhatikan ada contoh soal berikut ini. Dalam kondisi perut kosong, anak akan sulit menerima pelajaran di sekolah. Kita lihat, perut harus dalam keadaan terisi agar mudah menerima pelajaran. Sebelum berangkat sekolah, perut harus diisi makanan yang bergizi. Orang tua harus mengingatkan anaknya untuk sarapan sebelum ke sekolah. Kesimpulan paragraf tersebut adalah, yang pertama, kita harus mencari pokoknya atau ide pokok. Ide pokok itu biasanya berada di kalimat utama. Kita lihat, ya. Kalimat utama kalau tidak di awal paragraf berarti di akhir. Kita lihat di sini, ya. Dalam kondisi perut kosong, anak sulit menerima pelajaran di sekolah. Terus kalimat berikutnya, perut harus dalam keadaan terisi. Nah, berarti ini dijelaskan di kalimat berikutnya. Ini adalah pokoknya di sini. Apa permasalahan yang penting yang pokok di sini? Perut dalam kondisi kosong, anak sulit menerima pelajaran di sekolah. Berarti ini adalah pokoknya di sini. Pokoknya di sini. Permasalahannya di sini. Perut kosong, anak sulit menerima pelajaran di sekolah. Lalu, bagaimana biar anak tersebut belajarnya lebih mudah atau lebih mudah menerima pelajaran? Di sini orang tua harus mengingatkan anaknya untuk sarapan sebelum ke sekolah. Jadi kesimpulan ini sudah bisa menyimpulkan perut kosong, kondisi perut kosong, anak akan sulit menerima pelajaran di sekolah. Ini sudah kesimpulan dari paragraf berikut. Misal kita buat dengan kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama. Perut kosong. Misalkan perut kosong ini saya buat begini. Dalam kondisi anak sudah sarapan, anak akan lebih mudah menerima pelajaran di sekolah. Maknanya sama kan? Jadi kalau perut kosong, anak akan sulit menerima pelajaran di sekolah. Berarti kalau anak itu kondisinya sudah sarapan, anak akan lebih mudah menerima pelajaran di sekolah. Itu bisa dibuat kesimpulan. Nah, misalkan kalau contoh soal ini kita buat ada pilihan gandanya. Kita lihat di sini. Nah, A. Seorang anak tidak dapat menerima pelajaran apabila perut kosong. Ini. Seorang anak tidak dapat. Ada tidak dapatnya di sini. Apakah kalau perut kosong terus tidak dapat menerima pelajaran? Salah. Karena apa di sini? Kondisi perut kosong, anak akan sulit menerima pelajaran. Dia tetap bisa menerima pelajaran, tetapi bagaimana? Akan sulit. Padahal yang A ini tidak dapat. Berarti yang A salah. Kita lihat yang B. Dalam keadaan kenyang, anak pasti mudah menerima pelajaran. Ada di sini ada pasti. Belum tentu pasti di sini, ya. Dalam keadaan kenyang, anak pasti mudah menerima pelajaran. Belum tentu ini pasti, karena di sini tadi apa? Kondisi perut kosong, anak akan sulit menerima pelajaran di sekolah. Jadi di sini tidak ada pasti kesulitan. Begitu juga yang B ini, keadaan kenyang juga belum pasti akan mudah menerima pelajaran.
Gitu ya. Ya, berarti yang B ini betul atau salah? Salah. Kita lihat yang C. Membiasakan sarapan akan mempermudah menerima pelajaran. Oke. Membiasakan sarapan berarti perutnya kosong tidak? Tidak kosong. Akan mempermudah menerima pelajaran. Mengapa? Di sini. Karena kalau tadi perut kosong, sulit menerima pelajaran. Jadi, kalau sudah sarapan, akan apa? Mudah menerima pelajaran, tidak sulit lagi. Nah, berarti yang C ini jawabannya benar. Ini merupakan kesimpulan dari paragraf ini. Ya, dari teks ini dalam paragraf ini. Mengapa D salah? Kita lihat. Orang tua berperan penting dalam menentukan kesuksesan anak. Di sini kita lihat kalimat terakhir ini. Orang tua harus mengingatkan anaknya untuk sarapan sebelum ke sekolah. Kita berbicara di sini mengingatkan sarapan sebelum ke sekolah. Anak-anak sarapan agar apa? Agar tidak sulit lagi menerima pelajaran di sekolah atau lebih mudah menerima pelajaran di sekolah, bukan menentukan kesuksesan anak. Nah, jadi jawaban yang D betul atau salah? Iya, salah. Jawabannya apa? C. Membiasakan sarapan akan mempermudah menerima pelajaran. Paham ya? Yuk kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke. Tajin dan susu kedelai merupakan minuman yang bagus dan aman. Terus tajin akan menyehatkan, berarti kalimat ini yang kedua ini menerangkan kalimat pertama di sini ya. Tajin akan menyehatkan apabila diminum. Selain vitamin B, tajin yang ada di sini menerangkan ini juga, tajin juga mengandung karbohidrat. Kandungan gizi tajin menerangkan ini juga akan bertambah jika dicampur susu kedelai. Lalu susu kedelai menerangkan di sini juga ya, menjelaskan di sini, susu kedelai banyak mengandung protein yang tinggi. Kesimpulan paragraf adalah, gimana kalau soal ini ada pilihan jawabannya? Kita lihat bersama-sama. Ya, A. Minuman tajin menyehatkan tubuh karena mengandung banyak gizi. Di sini kesimpulannya hanya minuman tajin saja. Padahal di sini apa? Tajin dan susu. Berarti yang A salah. Kesimpulannya tidak lengkap ini, hanya menjelaskan tajin saja. Sekarang yang B. Minuman tajin dan susu kedelai minuman yang paling menyehatkan tubuh. Ini di sini ada kata paling. Padahal di dalam bacaan ini, di dalam teks ini tidak ada ya yang menjelaskan tajin dan susu itu minuman yang paling menyehatkan, tidak ada. Untuk itu yang B ini jawabannya adalah salah. Sekarang yang C. Minuman campuran tajin dan susu kedelai akan semakin menyehatkan tubuh. Kita lihat di sini. Kandungan gizi tajin akan bertambah jika dicampur susu kedelai. Nah, yang C ini merupakan kesimpulan. Mengapa? Ya karena ini juga membicarakan tentang tajin, tentang susu kedelai juga, dan akan menyehatkan tubuh juga. Jika dia apa? Jika dicampur di sini. Nah, ini juga termasuk apa? Juga termasuk kesimpulan. Sekarang yang D. Kandungan gizi tajin pasti bertambah jika diminum bersama susu kedelai. Di sini ada kata pasti. Nah, padahal di sini tidak memastikan, tetapi hanya apa? Akan bertambah. Akan bertambah jika dicampur susu kedelai. Jadi tidak dipastikan di sini. Padahal di sini memastikan pasti bertambah. Ya. Jadi yang D letak kesalahannya adalah kandungan gizi tajin pasti bertambah jika diminum bersama susu kedelai. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah C. Ya. Sekarang latihan soal. Silakan anak-anak hebat. Di sini ada satu paragraf ini ya, sebuah paragraf. Silakan anak-anak temukan simpulan dari paragraf berikut ini. Tentu saja melihat dulu poin pokoknya di mana. Lalu dijelaskan tentang apa saja, silahkan dicari
simpulan dari paragraf ini berdasarkan apa yang sudah saya terangkan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ada lagi di sini. Ya, untuk latihan yang kedua ini ya, nanti kalian cari simpulan paragrafnya ya, simpulan paragraf dari apa yang sudah ditayangkan di sini berkaitan dengan apa ini, tubuh manusia sangat membutuhkan air dan sebagainya. Ya. Kita lihat untuk contoh berikutnya. Nah, ini juga latihan soal lagi. Ada bermacam-macam alat pernapasan pada berbagai jenis hewan dan seterusnya. Silahkan dibaca dan kalian cari simpulan paragraf tersebut, paragraf ini. Itu ya. Nah, anak-anak, selamat berlatih soal. Semoga bermanfaat. Dan besok masih ada materi yang lain. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga ya Pak UU Channel. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan dadah.